Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya izin mau berdoa sebentar ya Pak, saya deg-degan banget Pak. Kenapa deg-degan? Emang kamu mau ngapain? Ya, saya deg-degan aja Pak, dari tadi mau nangis. Kenapa? Deg-degan Pak saya. Nggak usah deg-degan, tenang aja. Kamu di rumah apa di kantor ini? Saya udah di rumah Pak. Oh, kerja di mana? Saya jadi admin Pak, ekspedisi. Oh, ekspedisi di mana? Di delivery Pak. Itu apa? Nangani online itu. Iya betul Pak. Wah, sibuk dong ya. Ya lumayan Pak. Banyak ya perusahaan itu sekarang ya. Banyak sih Pak ekspedisi, karena mungkin karena faktor ini kali Pak, paket juga semakin meningkat. Iyalah karena penjualan online ini, ya kan? Betul Pak. Dulu kan cuma apa dulu tuh? Yang pertama dulu apa? Dulu JNT, ini ya Pak, JNE. JNE dulu ya. Ya, setelah Sekarang udah ada JNT, ini ada ini ya. udah banyak Pak. Sekarang kamu apa perusahaanmu? Delivery Pak, yang warna hijau. Judulnya delivery gitu. Iya, delivery. Oh, Satu produk sama Lalamove Pak. Lalamuk. Iya, betul Pak. Ada yang dititipin di apa? Di box itu bukan itu? Iya Pak, double ankle box. Mobil. Bukan, yang ditaruh di stasiun, ada kayak lemari-lemari gitu. Itu apa itu? Enggak Pak. Itu beda lagi perusahaannya ya? Iya Pak, beda lagi. Kan ada juga perusahaan yang menyewakan kayak apa namanya tuh? Kayak kotak-kotak di stasiun itu loh. Nanti kalau kita beli barang bisa dimasukin ke situ. Ntar kita kalau lagi mau pulang di stasiun ambil barangnya di situ gitu. Oh, saya malah baru tahu Pak. Oh, ada itu. Di apartemen juga ada disewain gitu. Jadi kita kalau belanja nanti tinggal petugasnya itu masukin ke kotak kita yang ada di stasiun situ. Nah, nanti waktu kita ngambil kan kita sambil pulang stasiun ngambil barang. Nggak tahu kamu itu perusahaan kayak gitu? Enggak Pak. Nah, dulu bimbingan saya ada yang kerjanya di kayak gitu. Admin juga dia. Perusahaannya perusahaan kayak gitu. Iya Pak. Ya ada hubungannya sama kamu juga kan. Kalau kamu kan deliverynya berarti langsung ke itu ya. Ke tangan pembelinya gitu. Betul Pak, jadi pembelinya yang pesan. Kayak Grab Pak. Emang nggak ada yang dititipin di kotak itu nggak, kamu nggak pernah dengar? Enggak pernah Pak, baru ini saya dengar. Di mana kantormu? Di Cengkareng sini Pak. Oh, di Cengkareng. Iya Pak. Terus yang jadi klienmu semua Shopee gitu-gitu lewat kamu juga? Enggak Pak, jadi mereka punya buka sendiri. aplikasinya, iya. Mereka punya sendiri. Kalau Shopee itu mereka punya delivery sendiri. Nggak lewat kamu gitu. Nggak lewat perusahaan kayak kamu gitu. Kalau Shopee ada Pak, Shopee Express. Shopee lewat kamu kan? Shopee punya Shopee Express sendiri gitu? Iya Pak. Oh gitu. Oh dia punya perusahaan delivery sendiri gitu ya? Iya. Oh. Lebih cepat sih Pak nyampainya kalau langsung dari Shopee-nya dibanding lewat yang lain Pak. Iyalah, karena kan dia pakai administrasi lagi, nggak nyerahkan barang ke ini gitu ya. Iya betul Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kamu namanya Samosir. Iya Pak. Ini bimbingannya sih itu ya, Pak Sparta ya? Betul Pak. Oh, kamu yang diomelin Pak Sparta kemarin ya? Iya Pak, betul Pak.
Udah beres kan? Sudah, Pak. Oke. Terus, ini berarti penundaan yang kemarin ya. Iya, betul, Pak. Berarti saya udah Betul. punya filenya ini. Sebentar ya. Saya izin mau berdoa sebentar ya, Pak, biar saya Ya, nggak. silakan. Terima kasih, Pak. Ya.
Assalamualaikum, selamat malam Pak Muklis, Ibu Selamat Will. malam. Mohon ditunggu pas kata ya Pak. Yuk. Oke, silakan. Silakan Bapak Skarta selaku dosen pembimbing seminar proposal pada malam hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar. Bentar. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan Saudari Agnes, kita pada malam ini Indonesia Banking School mengadakan seminar proposal. Maksud yang saya Agnes nama mana ya? Bentar saya belum buka ini. Agnes Samosir, Pak. Agnes Samosir ya. Samosir, kemudian judul skripsinya adalah apa? Judul skripsinya Mak Agnes, judulnya apa? Judulnya itu ada di pengaruh leverage, likuiditas, dan corporate social responsibility terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022, Pak. Oke. Nah, seminar proposalnya nanti dua tahapan ya. Pertama, sudah presentasi sekitar 15 menit. Habis itu kita berikan waktu kepada Pak Muklis sama Bu Will. Nah, pada malam ini kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muklis sudah bersedia datang hari ini. Kemudian Ibu Will Andila juga sudah berkenan hari ini. Mungkin Mbak Will silakan buka video Mbak, gitu, biar kelihatan gitu. Ya baik Pak, sebentar Pak. Ya. Jadi itu kelihatan Will. Takutnya nanti suara adiknya lagi itu ya. Bukan Mbak Will muji ya. Ya, terima kasih Mbak Will. Gimana kabar Mbak Will? Alhamdulillah. Udah jarang ketemu Mbak Will nih. Ya, mudah-mudahan Agnes dapat melewati seminar proposal ini. Untuk itu kita berikan kesempatan Mbak Agnes untuk presentasi. Silakan. Untuk tempat itu silakan. Saya izin presentasi ya Pak, Bu. Ya. Izin bertanya Pak, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Bapak pembimbing, Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Sparta. Lalu yang kedua ada di dosen pembahas pertama yaitu Dr. Muklis AKMM. Lalu yang ketiga itu ada dosen pembahas 2 yaitu Ibu Will Andila Darniati SEMAK. Izinkan saya untuk seminar proposal saya pada malam hari ini yang berjudul leverage, likuiditas, dan corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Indonesia periode 2017 sampai 2022. Yang pertama itu kita masuk pada latar belakang. Yang pertama revolusi industri, wabah COVID-19, dan keadaan politik dunia hanyalah beberapa penyebab yang berdampak pada ekonomi global saat ini. Lalu yang kedua, konsep leverage memberikan wawasan tentang tingkat risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Dengan leverage yang lebih tinggi menunjukkan tingkat potensi bahaya yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada penilaian kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan segera dapat dipastikan melalui likuiditasnya, yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor dan publik, serta meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada corporate social responsibility, mengacu pada praktik yang diadopsi oleh perusahaan untuk mengatasi kepedulian para pemangku kepentingan dengan fokus khusus pada masalah sosial dan lingkungan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah leverage memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan? Lalu yang kedua, apakah likuiditas memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan? Lalu yang ketiga,
Apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan? Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh likuiditas pada kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh leverage pada kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh corporate social responsibility pada kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan literatur. Corporate social responsibility. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dijelaskan sebagai praktik yang diadopsi oleh organisasi untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial secara sukarela ke dalam operasi dan keterlibatan mereka dengan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam leverage. Leverage mengacu pada pemanfaatan strategis biaya tetap dengan tujuan meningkatkan profitabilitas. Leverage memiliki sifat ganda, di mana penguatan keuntungan perusahaan disertai dengan peningkatan potensi kerugian yang sesuai. Pengamatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan leverage memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa jika terjadi keadaan yang tidak terduga, besar kerugian yang ditimbulkan tetap tidak berubah. Lalu selanjutnya itu ada likuiditas. Likuiditas mengacu pada metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang akan datang, yang mencakup kewajiban kepada entitas eksternal serta pemangku kepentingan internal. Likuiditas berfungsi sebagai metrik yang menilai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan segera pada saat jatuh tempo dengan memanfaatkan aset yang ada. Lalu selanjutnya kita masuk kepada manufaktur. Manufaktur adalah tindakan mengolah bahan baku melalui proses fisik dan kimia untuk mengubah sifat, bentuk, dan penampilan suatu produk disebut manufaktur. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama itu ada objek penelitian. Studi ini akan memakai analisa regresi linear berganda. Lalu selanjutnya desain penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Lalu populasi dikumpulkan dari informasi perubahan klasifikasi industri perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 1 April 2023. Lalu selanjutnya metode pengambilan sampel itu purposive sampling. Lalu selanjutnya variabel dan operasional variabel. Yang pertama ada current ratio, lalu yang kedua ada debt to equity ratio, lalu yang ketiga ada corporate social responsibility. Lalu teknik pengolahan yang pertama ini uji kesesuaian model. Lalu yang kedua, penentuan metode estimasi regresi data panel. Lalu yang ketiga, ada uji asumsi klasik. Lalu selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Lalu yang kedua, ada analisis regresi linear berganda. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada uji parsial. Lalu yang kedua ada goodness fit. Lalu yang ketiga ada koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Agnes ya. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Muklis untuk menanggapi, untuk memberikan atau bertanya gitu. Ya, terima kasih Pak Sparta. Agnes. Iya Pak. Jadi ini kamu meneliti hubungan antara 3 faktor keuangan ya. Ya betul, leverage, likuiditas, sama satu lagi apa? Corporate social responsibility Pak. Oh berarti financial cuma 2 ya? Leverage sama likuiditas saja? Betul Pak. Oh berarti ini boleh dikatakan ini likuiditas jangka panjang, jangka pendek, sama corporate social responsibility gitu aja ya. Benar nggak? Kalau leverage kan berarti semacam kemampuan perusahaan bayar utang gitu kan ya. Nah, kalau likuiditas kan
jangka pendek. Kalau ini jangka panjang, jangka pendek, atau semua utang ini jangka pendek saja, kemudian CSR. Oke, kemudian dependent variabelnya pakai apa nih, Agnes? Variabel dependennya itu kinerja perusahaan, Pak. Ya, coba bab 3-nya tadi gimana bab 3-nya? Kamu operasionalisasi variabelnya gimana tuh? Coba deh buka bab 3, operasional variabel ada nggak? Saya kok nggak denger ya tadi ya kamu presentasi mengenai bab 3-nya. Kamu per bab apa enggak sih tadi? Oh ini ya. Oke, leverage ngitungnya pakai apa nih? Ini bab berapa ini? Ini bab 3, Pak. Bab 3, oke. Leverage kamu ngitungnya pakai apa nanti? Mengoperasionalkannya pakai apa? Debt equity ratio atau apa? Kayak ini, Pak, debt to equity ratio, Pak. Debt equity ratio. Di mana kamu menyatakan itu? Bahwa untuk leverage digunakan debt equity ratio misalnya. Di mana tuh? Kamu tadi belum presentasikan deh kayaknya. Ini, Pak, saya pakai current ratio, debt to equity ratio. Oh gitu ya, oke. Debt to equity ratio ya. Mana tadi? Oke. Oke, mana tadi? Oh iya, debt equity ratio ya. Kemudian current ratio, debt equity ratio sama CSR ya. Kemudian untuk dependent variabelnya? Dependent atau independent, Pak? Maaf. Ini independen kan 3 ini? Iya, betul, Pak. Current ratio, debt equity ratio, dan corporate social responsibility. Ini kan independennya. Iya, betul, Dependennya Pak. mana? Kinerja perusahaan, Pak. Iya, pakai apa? ROE, ROA, atau Tobin-Skew? Pakai ROE, Pak. ROE. Return on equity. Iya. Iya, Pak, betul. Mana? Halo Mbak Will. Hadir, Pak. Kamu udah lihat? Belum tercantum, Pak. Nggak tahu saya keselip, tapi saya belum menemukan dependent variabelnya, Pak, di proposalnya, Pak. Maksudnya variabel yang digunakan itu apa? Apakah rasio ROA, ROE seperti yang Bapak bilang tadi? Coba. Agnes, di mana tuh Agnes di teksnya? Halaman berapa? Di tabel operasional variabel juga belum ada. Kalau di teksnya? Di teksnya saya juga belum menemukan, Pak. Jadi Pak Coba Muklis, deh, Agnes. Bang waktu bimbingan Di teksnya dia nggak kamu- ngerti dependen sama variabel, Pak. Beberapa kali saya ngomong nggak ngerti gitu. Jadi suruh sampaikan juga di proposal supaya ada dependen variabelnya apa, independen apa. Malah ini ada beberapa independennya yang variabelnya dia biasa nggak cantumkan ada. ya. Jadi Independennya dia repotnya, silakan cantumkan. Agnes kamu jawab sendiri deh ya. Sudah Iya. capek bimbingnya. Silakan ya. Dependennya belum ya? Iya, baik, Pak. Oke, jadi kamu catat itu ya. Iya, Pak. Independennya kamu belum cantumkan. Kamu baru cantum. Dependennya kamu belum cantumkan. Kamu sudah cantumkan Independen. independennya, yaitu current ratio, debt equity ratio, sama CSR. Tapi dependennya belum ya. Baik, Pak. Nah, nanti coba kamu cari penelitian-penelitian sebelumnya. Kinerja itu pakai apa untuk mengukurnya ya. Baik, Pak. Jadi itu dicatat tuh ya. Ini, Pak, saya catat, Pak. Dicatat ya. Jadi kamu harus membaca lagi di penelitian-penelitian sebelumnya dependent variabelnya yang digunakan apa gitu ya. Nah, nanti di sini saya duga lebih tepat itu ROE ya.
Iya, betul, Pak. Return on equity. Nanti kalau selain ROE ya kamu pikirkan apakah mau pakai atau BenchQ atau PBV gitu ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian ini hipotesanya juga belum ada ya. Ada, Pak, di tabelnya. Mana. Coba cantum, coba saya lihat. Mana hipotesanya? Ini, Pak, uji hipotesisnya. Mana? Teknik. Kamu belum nyatakan hipotesisnya nih. Oh ini uji hipotesis ya. Oke, uji hipotesis. Tapi hipotesisnya sendiri kamu belum cantumkan ya? Belum, Pak. Mbak Will, udah ketemu belum hipotesisnya? Hipotesis ada di bab berapa tadi ya? Bab 2. Ada, Pak. Ada di bab 2 ya? Oh ya. Oke, jadi kalau untuk arahnya bagaimana nih arahnya? Ini juga pengembangan hipotesisnya kurang jelas ini ya. Pada penelitian ini coba di 2.11 deh. Agnes. Ya, Pak. Coba lihat 2.11. Udah ketemu belum Agnes? Bab 2 poin 2.11. Ini, Pak. Oke, ini juga nggak jelas nih ya. Pada penelitian ini guna menilai aspek likuiditas, profitabilitas, leverage, aktivitas. Kenapa ada aktivitas segala ya? Dan penilaian pasar terhadap return saham, maka digunakan ukuran current ratio, return on equity, debt to equity ratio, total asset turnover, dan price earning ratio sebagai proksi dari variabel penelitian. Ini alenia, satu alenia ini kamu coba dipikirkan lagi ya, Agnes. Pokoknya 2.1 nih, Agnes. Saya pusing bacanya nih, dari kemarin saya pusing bacanya. Ya, Agnes. Baik, Pak. 2.1. 2.11, sorry, 2.11. Ya. Baik, Pak. Di situ kenapa ada return on equity juga, lalu ada total asset turnover juga, lalu ada price earning ratio juga. Ya. Baik, Pak. Tolong nanti kamu teliti lagi ya, apakah memang semua itu akan kamu bahas. Kamu bahas price earning ratio enggak? Enggak, Pak. Enggak. Terus kenapa kamu tulis di sini? Kamu bahas total asset turnover juga kayaknya kamu nggak bahas kan? Iya, betul, Pak. Nah, kenapa kamu tulis di sini? Ya, Baik, pokoknya Pak. 2.11 ini kamu benerin ya. Oke, kemudian H01. Debt equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Debt equity ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ya, oke. Oke ya. Nanti kinerjanya sendiri pakai ROE misalnya ya. Ya, Baik, Pak. Agnes. Misalnya pakai ROE misalnya. Nah, itu dia bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Tolong Agnes dicatat ya, Agnes. Iya, baik, Pak. Ini sudah saya catat. Nanti kamu bikin deskriptif statistiknya yang cukup jelas gitu. Jadi berapa perusahaan yang kamu perusahaannya berapa sih nih?
semua yang mau dipakai kira-kira? 1, Pak. Berapa? 1. 2 paling pas ya pakai. Waduh. Kan ini perusahaan manufaktur masa cuma 2. Oh maaf Pak, ya sesuai yang di tabel di bab 2 itu ada 10 Pak. Aduh kamu nih jawabnya seenaknya aja. Jadi kamu 10 perusahaan manufaktur. Nah nanti kamu kelompokkan itu dari 10 perusahaan berapa tahun itu? 5 Pak. 5 tahun ya, kalau 10 sama kali 5 kan jadi ada 50 data tuh. Iya Pak. 50 pengamatan. Ngerti nggak Agnes? Ngerti Pak. Nah, dari 50 itu nanti kamu amati leverage-nya itu kebanyakan rendah atau tinggi gitu. Baik Pak. Ya, katakanlah rendah itu misalnya di bawah 50%, tinggi itu misalnya di atas 50%, misalnya gitu ya. Nah, jadi kamu amati itu dari 50 data itu kebanyakan leverage-nya di atas 50% apa di bawah 50%. Ya. Nah, saya duga kalau di bawah 50% itu debt equity ratio berpengaruh positif terhadap ROE. Tapi kalau sudah di atas 50%, kemungkinan debt equity ratio itu berpengaruh negatif terhadap ROE. Ya, dicatat tuh ya. Ya Pak, saya catat Pak. Nah, jadi kalau di sini kan kamu nggak pakai arah. Di sini kamu nggak pakai arah. Tapi coba nanti dilihat kalau mau digunakan arahnya. Pertama-tama kamu nanti melihat statistik deskriptif untuk rasio debt equity ratio ini. Ya, untuk debt equity ratio ini kamu amati dari data yang kamu jadikan sampel itu kebanyakan mereka leverage-nya rendah atau tinggi. Baik Pak. Ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh tuh pengaruh DER terhadap ROE, ya. Baik. Oke. Baik, Kemudian current ratio. Current ratio berpengaruh sini terhadap kinerja ya. Kinerjanya juga ROE ya. Baik, Nanti rasanya nggak jarang nih current ratio ini. Coba nanti Mbak Wil gimana Mbak Wil? Leverage mau pakai current ratio. Nanti tolong saya minta pendapatnya Mbak Wil ya. Current ratio pengaruh terhadap ROE gimana kira-kira nih? Agnes, itu leverage kamu pakai apa rumusnya? Debt equity ratio Pak. Equity ratio. Kalau current ratio, ratio ada lagi ya. Iya Pak. Kalau likuiditas current ratio. Ratio ya. Berarti jangka panjang sama jangka pendek. Kalau di debt equity ratio kan semua utang dibagi modal. Kalau ini aset lancar dibagi utang lancar gitu kan ya current ratio ya. Apakah current ratio berpengaruh terhadap ROE? Nah, ini nanti dilihat nih. Saya rasa ini kamu perlu baca teorinya lagi nih ya Agnes ya. Baik Pak. Bagaimana pengaruh current ratio terhadap ROE misalnya. Kamu tolong dipelajari lagi teorinya sehingga nanti baru dilihat apakah memang bisa kita gunakan ini current ratio ini untuk menilai pengaruh ke ROE atau ada faktor lain yang lebih berpengaruh. Ya. Nah, kemudian corporate social responsibility ini datanya pakai apa nih nanti? Ya maaf, kenapa Pak? Datanya pakai apa corporate social responsibility ini? Saya pakai perusahaan manufaktur juga Pak. Bukan, datanya nanti CSR-nya tinggi apa rendah itu dasarnya apa? Ya, jadi kamu catat ya bagaimana operasionalkan variabel CSR ini. Ya. Baik, Pak. Saya punya bimbingan itu kalau nggak salah tentang ini juga, itu dia ada skornya gitu. Satu lagi juga bimbingannya siapa kemarin juga. Yang saya penguji juga ada itu, jadi ada skornya gitu. Corporate Social Responsibility ini ada skornya yang kamu tinggal ngambil aja. Ya. Baik, Pak. Nanti dicoba dilihat apakah ada hubungannya apa enggak. Nah,
mahasiswa saya itu yang sekarang sedang skripsi juga, itu kesimpulannya sih tidak ada hubungannya corporate social responsibility terhadap kinerja yang diukur dengan PBV, tapi PBV itu nggak ada hubungannya, Ini menunjukkan bahwa pasar itu nggak peduli sama corporate social responsibility, dia hanya peduli terhadap ROA. Nah, cuman ini kan bukan PBV, tapi ini kan ROE, ya, ROE. Kalau ROE itu kan data akuntansi. Kalau bimbingan saya itu pakai PBV. PBV itu kan bukan data akuntansi. Price-nya itu kan bukan data akuntansi, itu data pasar. Book value-nya ya data akuntansi, tapi price-nya kan bukan. Nah, kalau ini kamu kalau pakai ROE itu semua data akuntansi. Apakah corporate social responsibility ini berpengaruh terhadap ROE? Ini juga kamu perlu perhatikan teorinya gimana corporate social responsibility itu bisa berpengaruh terhadap ROE misalnya. Ya, teorinya tolong dipertajam yang memperjelas kenapa corporate social responsibility bisa berpengaruh terhadap ROE. Ya, kalau misalnya enggak, ya mungkin mau diganti dengan misalnya kamu di atas kan ada nulis PER tuh atau PBV. Nah, karena itu yang menilai berarti investor di bursa. Jadi apakah kita pengen tahu apakah investor di bursa itu memperhatikan nggak perusahaan yang CSR-nya aktif sama CSR-nya tidak aktif gitu. Tapi kalau ROE itu bukan didapat dari pasar, tapi didapat dari data akuntansi, sehingga kita nggak bisa melihat bagaimana tanggapan pasar terhadap para perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik atau kurang baik. Tanggapan pasar seperti apa kita nggak tahu karena dependent variabelnya pakai ROE. Ya, itu ya. Ya, Pak. Oke, dicatat aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi waktu selanjutnya. Ya, kalau kamu mau ketemu saya selain Pak Sparta boleh, ya. Terima kasih. Oke, dari saya itu aja ya Pak Sparta. Ya, makasih Pak Muklis. Ya. Oh ya, saya mohon bantuan Pak Muklis ini karena saya udah sering juga ngomong apa yang seperti Pak Muklis ke Anes, tapi kayaknya dia nggak ngerti sama sekali Pak. Jadi nggak tolong bimbingan Pak Muklis juga nih. Oh ya, siap. Saya betul-betul udah nyerah sudah Pak, mau pindah aja ke bimbingan lain nih. Wah, jangan Pak. Saya siap lah. Saya pokoknya kalau saya lagi di kampus saya siap. Saya mau bimbing dia juga apa yang Pak Muki sampaikan itu kemungkinan dia nggak ngerti Pak itu. Jadi mohon Pak Muki catat juga apa yang Pak Muki inginkan. Oh iya. Mungkin dia nggak catat tuh Pak, nggak catat. Nanti kalau tanya lagi dia nggak tahu itu ya. Oke Pak, nanti kita bimbing Pak. Ini Agnes dia agak aneh nih ya. Jadi begitu juga Pak. Kalau begitu juga Mbak Wil tolong apa yang Mbak Wil tanya itu tolong dicatat lagi oleh Mbak Wil. Nanti cek lagi dia berubah apa enggak ya. Karena ini parah punyanya saya seperti yang saya sudah sampaikan juga itu apa saya maunya sampaikan juga variabelnya nggak jelas, independen nggak ngerti semua itu. Tapi karena dia mendesak nih karena mau ujian sempro, saya udah sampaikan kamu pindah bimbing aja ke yang lain semua. Tapi dia nggak mau. Jadi maka minta tolong ke Mbak Wil, Pak Mukis supaya mencatat apa yang Bapak bersama Bu Wil inginkan itu nanti bimbingan lagi. Oh iya, nanti kita sama-sama nanti ketemu saya aja, nanti saya bantukan. Dan juga nanti kalau dia minta tantangan Pak, tolong ya Pak. Pak Mukis cek lagi itu karena dia jadi apa yang Pak sampaikan dengan dibuatnya. Ini minta tantangannya suka tolong gitu. Ya, baik Pak. Ya, itu pengalaman saya selama ini. Jadi Agnes, tolong kamu jangan perang ilmu jangan sampaikan yang perang sebenarnya sampaikan Pak Mukis. Bu Will ya, Will kan cek itu punya kamu itu ya. Baik Pak. Ya, jangan sampai karena saya kemarin itu sudah nggak mau bimbing dia lagi sebenarnya. Ya. Jangan dong Pak. Ya makanya saya harus minta tolong sama Pak Mukis sama Bu Will nih ya. Ya, tolong sama gitu aja. Silakan Bu Will, silakan tolong catat. Saya catat Bu Will juga, cuma saya kadang nggak gitu itu ya. Bu Will tolong catat Bu. Ya, kasih Bu Will. Silakan Bu Will ya. Baik Pak, terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis izin menambahkan. Agnes, kita mulai dari judul ya.
Di sini kan kamu bahasnya kinerja keuangan, kinerja perusahaan kan ya? Saya Ya. buka filenya dulu. Pengaruh leverage, likuiditas, dan CSR terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 2017 sampai 2022. Oke. Nah, kinerja perusahaan kamu tadi kamu menggunakan ROE. Oke, sampai di situ. Nah, kita masuk ke latar belakang, Agnes. Nah, ini di halaman berapa ini? Halaman 3, Agnes. Sudah, Bu. Oke, halaman 3, tuh kamu perhatikan tuh kalimatnya nggak ada spasinya. Nggak ada spasinya itu berapa kata itu. Dengan Oh, itu mungkin karena itu Mbak Bill. Ya, Pak. Halo Mbak Bill, itu mungkin Ya, karena Pak. dia kirim pakai Word. Kalau pakai Word suka begitu. Ini PDF, Pak. Saya buka PDF-nya, Pak. Oh gitu. Iya, saya Oh, buka PDF-nya, Pak. kalau saya ini, oh ya ini, bentar. Oh ini Word ya. Kalau Word memang sering begitu tuh kita kirim, dianya nempel-nempel. Tadinya sebetulnya itu ada. Oh, saya Tadi pakai sebetulnya- PDF, Pak. Saya bukannya PDF, Pak. Oh gitu. Ya. Ya tapi mungkin itu yang di PDF setelah dikirim pakai Word gitu loh. Ya, Dia untuk kirim dulu pakai diperhatikan. Word, kemudian Untuk dia diperhatikan aja, Pak. konversi. Tadinya sih ada itu. Tapi ini banyak banget, Pak. Iya, Sampai justru karena banyak banget itu karena itu. Jadi kalau kita ngirim file dengan Word, itu spasinya sering nempel-nempel. Nah, kemudian mungkin hasil kiriman Word itu sama dia PDF gitu loh. Ya, kadang juga pengaruh itu Pak, pengaruh copy file dari internet bisa juga Pak. Oh ya. Iya, pengaruh itu. Jadi dia Ya, nempel-nempel itulah. gitu. Makanya Ya, kalau ya. dia bikin langsung ketik langsung Word nggak akan seperti itu. Oke, jadi kalau gitu kita anggap itu hasil seperti itu, maka dia harus membenahi itu. Mana itu? Memang itu Ya. copy file itu. Ya. Oke. Beresin Agnes. ya, Agnes. Beresin itu yang nempel-nempel, Agnes. Oke, kemudian kita lanjut Agnes ke halaman 5. Nah, di sini mulai berubah nih Agnes. Likuiditas merupakan elemen kedua yang berdampak pada nilai perusahaan. Nah, berubah nih dependen variabelnya. Kamu sebenarnya bahas kinerja perusahaan ataukah nilai perusahaan? Yang mana, Agnes? Kinerja apa nilai? Kinerja, Bu. Nah, kenapa tiba-tiba ada nilai perusahaan? Dan hampir 50% dari latar belakang kamu itu kamu berbicara tentang nilai perusahaan, Agnes. Nah, berarti kamu rombak lagi tuh latar belakang kamu, ubah yang semua nilai yang berbicara tentang nilai perusahaan kamu hapus, kamu ganti tentang kinerja perusahaan. Baik, Bu. Nah, itu ya, mulai dari halaman 5, kemudian halaman 6, itu nilai perusahaan juga, kemudian di halaman 7 juga masih berbicara tentang nilai perusahaan, kemudian yang riset gap-nya juga kamu berbicara tentang nilai perusahaan. Nah, kamu ganti itu semua dengan kinerja perusahaan. Kemudian lihat di halaman 9. Halaman 9, kamu di paragraf sebelumnya kan berbicara tentang CSR ya. Di halaman 8-nya paragraf terakhir penerapan inisiatif CSR jangka panjang berpotensi bla 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 bla. Oke. Lanjut ke halaman 9-nya, tiba-tiba kamu berbicara leverage. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Selesaikan dulu CSR-nya, baru kemudian kamu buat paragraf baru yang berbicara tentang leverage. Baik, Bu. Nah, itu. Kemudian riset gap-nya juga kamu ganti semua. Ya, Agnes ya. Baik, Bu. Kemudian, nah, ruang lingkup masalah. Di judul kan kamu dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, di ruang lingkup masalah itu 2019 sampai 2022. Yang benar yang mana, Agnes?
Yang benar sesuai judul, Bu, dari 2017. Oke, berarti yang ruang lingkup masalah kamu edit lagi ya. Baik, Bu. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Tolong dikasih spasi. Baik, Bu. Batasan masalah juga ganti jadi 2017 sampai 2022. Tujuan juga ganti dari 2017 sampai 2022. Tujuan dan batasan ya, Bu? Ya, Baik, Bu. lanjut kita ke bab 2. Nah, di sini kamu udah ada grand theory, kemudian setelah grand theory kamu berbicara tentang laporan keuangan, setelah itu lanjut ke bawah 2.4, nilai perusahaan. Nah, ini harusnya kamu berbicara tentang kinerja perusahaan, bukan nilai perusahaan. Nah, 2.4 ini kamu ganti kinerja perusahaan. Kamu hapus teori yang ada ini, kamu ganti dengan teori yang berbicara tentang kinerja perusahaan. Baik, Bu. CSR, oke. Refresh, oke. Oh ya, ini sebenarnya sepele sih ya, Agnes. Kan di judulnya itu ya, tadi. Di judulnya kan yang pertama itu adalah pengaruh leverage, likuiditas, dan CSR. Nah, di bab 2-nya itu urutkan juga. Jadi yang pertama kamu berbicara leverage dulu. Setelah itu kamu masukkan teori likuiditas. Setelah itu baru CSR. Kalau di sini kan kamu 2 titik berapa tadi? Sebenarnya sepele sih, tapi lebih baik diurutkan sesuai dengan yang ada di judul kamu. Nah, 2.5 CSR, kemudian 2.6 leverage, kemudian 2.7 likuiditas. Nah, jadi yang CSR-nya kamu pindahkan ke bawah likuiditas. Baik, Bu. Kemudian perusahaan manufaktur, oke. Kemudian penelitian terdahulu. Ini rangka konseptualnya terpotong ya gambarnya. Jadi dipindahkan ke bawah lagi ya, Agnes. Baik, Bu. Nah, yang pengembangan hipotesis 2.11 seperti yang disampaikan Pak Muklis tadi, kamu hapus tuh variabel-variabel yang memang tidak kamu uji. Tato, kemudian price earning ratio, nah itu kamu hapus kalau memang tidak kamu uji. Spasinya perhatikan lagi. Kemudian lanjut ke bab 3. 3.1 objek penelitian. Nah, di sini kamu tidak menyatakan ada CSR, Agnes. Studi ini akan memakai analisis regresi linear berganda guna menguji pengaruh karena rasio dan DER pada kualitas kinerja perusahaan manufaktur di BEI. CSR-nya ketinggalan. Baik, Bu. Tahunnya ganti jadi 2017. Kemudian mana lagi tadi ya? Simulasi, metode pengambilan sampel. Nah, di tabel operasional variabel, tambahkan lagi variabel dependennya ya, Agnes. Dari tabel operasional ya, Bu? Iya, tambahkan variabel dependennya. Kan di sini baru independen semua, tambahkan yang dependennya. Baik, Bu. Kemudian kita 2017 sampai 2022 itu berapa tahun? 5 tahun, Bu. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 tahun, Agnes. Kamu mau pakai berapa tahun nih? 17 sampai 22 itu 6 tahun, Agnes. Ya, Bu. Ya, supaya itu Mbak Wil, supaya seimbang antara sebelum COVID sama masa COVID, 3 tahun, 3 tahun.
Oke, baik Pak. Berarti Agnes kamu ganti lagi tuh yang di mana dia di halaman 52. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan dan periode penelitian adalah 4 tahun. Halaman 53. Sudah dibuka halaman 53, Agnes? Yang analisis regresi linear berganda. Ini sudah, Bu. Oke, yang di halaman 53, nah itu kamu hapus tuh tato sama price earning ratio-nya kamu hapus. Nah, kemudian di sini perusahaannya jadi berubah nih terhadap return saham perusahaan subsektor telekomunikasi. Nah, itu kamu hapus tuh, kamu ganti kan perusahaan kamu manufaktur. Baik, Bu. Oke, hipotesis, uji parsial. Nah, lagi tadi. Sudah. Cukup itu saja dari saya, Agnes. Terima kasih Pak Spata, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Wil, Pak Muklis. Ya. Agnes, kamu catat semuanya itu ya, saya nggak catat tuh. Nanti juga dikonfirmasi oleh Pak Muklis sama Bu Wil ya. Jadi kalau kamu lupa catat, nanti Bu Wil ada catatannya sama Pak Muklis ya. Dan memang apa yang disampaikan Pak Muklis sama Bu Wil itu memang itu seharusnya harus kamu rubah ya. Kalau saya ngomong kamu nggak dengar itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau Pak Muklis sama Bu Wil itu kamu harus dengar ya. Sama seperti orang tua lah. Dan setiap anaknya nggak dengar. Begitu gurunya ngomong, dia langsung dengar itu ya. Nah, kamu kayak gitu tipenya itu. Nah, saya udah angkat tangan dan saya suruh Pak Muklis sama Pak Bu Wil supaya membimbing lebih jauh ya. Jadi sama-sama gitu ya. Gitu aja sampaikan. Ada pertanyaan di kamu nggak? Dari Agnes ada nggak? Kamu sampaikan. Yang kira kamu nggak ngerti maksud dari Pak Bu Wil sama Pak Muklis. Boleh silakan. Agnes, silakan bertanya. Siapa tahu kamu nggak ngerti apa maksud Bu Wil sama Pak Muklis. Silakan. Sudah cukup sih Pak, nanti mau saya baca-baca lagi. Ya, oke. Oke, kalau gitu dengan demikian makanya sesimpel ini kita tutup sampai di sini. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kamu cepat selesainya dan bab 4 itu belum bisa kamu mulai sebelum kamu koreksi proposal melalui Pak Muklis sama Bu Wil ya. Baik Pak. Dan ingat ya, jangan palsukan tantangan mereka berdua ya. Ya, baik Pak. Kalau palsukan udah tamak riwayatmu itu ya. Jangan dipalsukan. Jadi kalau minta tantangan Pak Muklis betul untuk kamu koreksi ya. Baik Pak. Ya, oke, itu aja yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis, Bu Wil ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sparta, Pak Ya, Muklis. sama. Sama-sama Mbak. Ya, sama.